Sobat Gemas, selamat datang di podcast Gemas, Gema Wawasan. Podcast yang akan memberikan pengetahuan serta wawasan kepada kita semua. Bersama dengan aku, Alzara Fani. Aku, Chandra Rahayu. Di episode kali ini kita akan membahas masalah yang cukup besar, tapi sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira apa ya, Van? Apa ya, Chan? Kali ini kita akan mengangkat tema tentang kelalaian. Jadi di sini kita udah mengundang dua narasumber yang akan memberikan pengalaman serta pelajaran hidup kepada kita semua. Langsung saja kita sambut Dina dan Alfi. Halo Dina, Alfi. Halo. Selamat datang di podcast Gemas ya. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Baik dong ya. Bagaimana dengan kesibukan kalian beberapa hari ini? Kita sibuk PKL. Ngomong-ngomong kalian kalau boleh tahu PKL di mana sih? Kita PKL di Rubik News. Di mana tuh Rubik News? Di Banyuwangi, di Jalan Kepiting. Oh, dekat rumah kalian? Kita ngekos di sini. Pernah nggak sih kalian mengalami suatu masalah itu yang disebabkan oleh kelalaian dan keterbuan kalian? Pernah. Apa tuh kalau boleh tahu? Lupa apa sih, ketinggalan HP-nya. Gimana ceritanya kok bisa ketinggalan? Waktu itu tuh kita ada project syuting gitu, disuruh nge-review Taman Sri Tanjung. Habis itu kayak keburu-buru gitu, kita mau pulang, jadinya ketinggalan. Terus gimana? Kalian udah cari? Udah cari. Jadi setelah ketinggalan itu kan kita sempat pulang dulu ke Rubik News. Terus waktu mau menggunakan HP-nya tuh nggak ada, dicari di tas. Habis itu panik dong saya. Akhirnya buru-buru buat kembali lagi ke sana, ternyata udah nggak ada. Wah, kalau aku sih panik banget sih. Iya sih. Terus setelah mengetahui itu kalian teman-teman kalian di PKL gimana reaksinya? Mereka ikut nyari, semuanya ikut nyari. Tapi ya gitu nihil hasilnya, namanya kota orang ya gitu. Terus kalian sempat lapor gak sih ke Polsek atau Polres? Setelah kita hari itu langsung lapor. Waktu ditelepon kan nggak bisa, nomornya nggak bisa dihubungin. Habis itu kita lapor ke Polsek. Dari sana terus kita lapor ke Polres. Gimana aja tuh proses kalian waktu lapor di sana? Ke Polresnya? Ya, ke Polres. Aku kesana diantarin sama Dudinya sih. Terus waktu dari Polsek itu ternyata disaranin untuk ke Polres aja. Dari sana mau buat laporan, ternyata itu apa namanya, butuh dashbook. Oh, dashbook handphonenya itu ya? Buat bukti kalau memang itu handphone saya. Habis itu akhirnya saya pulang ya gitu, masih sedih gitu kan, nangis. Besoknya saya dianterin teman saya jam 7-an pulang ambil dashbook. Habis itu sekalian bilang sama orang tua kalau handphonenya hilang. Habis ambil dashbook, pulang lagi ke sini, bilang ke Dudinya, tanya jam berapa berangkatnya. Katanya sorean gitu, jam 3-an kita ke sana. Aku doang sih sebenarnya sama Dudinya. Soalnya ya kalau ngajak temen kasihan, temennya capek, udah bantu nyari. Habis itu ke sana bikin laporan, ya ditanya-tanyain gitu tentang kejadiannya gimana, terus nomor email HP-nya gimana. Kok nomor email? Iya. Habis itu nomor handphone yang masih aktif di handphone yang hilang itu. Terus nomor handphone yang bisa dihubungin. Habis itu disuruh nyeritain kejadian ulangnya. Terus ditanyain tempat tinggal. Ya kayak gitu deh. Habis itu habis bikin laporan itu ya udah jurus. Ya enggak, belum. Itu kayaknya masih disuruh nunggu, aku dikasih surat laporan aja. Buat nanti kalau handphonenya ketemu disuruh bawa itu suratnya buat bukti kalau itu handphone aku dan aku yang bikin laporan gitu. Terus emang isi handphonenya itu ada data-data penting kamu nggak sih? Banyak banget, itu kan handphone dari zaman SMP ya. Jadi ya pasti banyak banget data-datanya. Apalagi itu tuh handphone yang
banyak kenangannya banget lah pokoknya. Terus reaksi orang tua kamu pas tahu kalau HP kamu hilang tuh gimana? Marah nggak sih? Ya marah sih, pasti marah. Cuman ya gimana namanya, orang mah kan nggak tahu ya hari apesnya kapan gitu. Nggak ada juga yang mau handphonenya hilang kan. Jadi ya udah gitu, dibuat pelajaran aja kata. Terus berarti sekarang masih diproses? Iya, masih diproses. Ya doain aja semoga cepet ketemu, soalnya ya sayang banget kan handphonenya. Ya dong, apalagi itu kan barang berharga ya. Iya, banyak banget data-data dari sekolahan gitu. Terus Mbak Alfi sendiri gimana perasaannya waktu tahu HP temennya hilang? Ikut panik sih, soalnya kan kesananya itu sama aku ikut. Oh, jadi kalian berdua ya? Iya, barengan gitu, dibuat kelompok kan. Dibagi 3, saya sama Alfi gitu. Pastinya hal itu memberikan efek kepada kehidupan sehari-hari sampean ya. Iya, bikin gak semangat soalnya kepikiran gitu. Iya sih ya pastinya ya. Iya. Aku juga ya pasti bakal kepikiran, nangis. Semua orang itu pasti kepikiran kalau handphonenya hilang, iya. Berarti setelah kejadian itu kalian dalam ngelakuin apapun selalu hati-hati nggak sih? Karena pasti rasa traumanya itu selalu teringat kan sama kalian kan? Iya, pasti harus hati-hati dong. Kalau nggak hati-hati ya gini akhirnya lalai sendiri, terus pasti nyesal sendiri sih akhirnya. Kan memang si Lala itu kan memang manusiawi gitu. Tapi kalau kita nggak ngati-ngati pasti bakal fatal banget hasilnya. Kalau nggak was-was ya gitu akhirnya. Iya, terkadang kan kita kayak menyepelekan karena percaya diri, terus nggak apa-apa kayak gitu, kayak gitu. Bener banget. Oh ya, sebelumnya kalian ini berasal dari sekolah mana sih? Kita dari SMK Negeri 2 Tegalsari. Jauh ya? Jauh di daerah Karangdoro sana, Kecamatan Tegalsari. Oh iya, dari cerita kamu tadi sepertinya kayaknya belum spesifik dan lengkap ya. Ada nggak sih sebenarnya cerita lebih lengkapnya? Oh, ada. Mau diceritain dari awal? Boleh dong, ceritain. Jadi aku tuh waktu di sekolah itu kan disuruh PKL ya, memang udah kelas 3 waktunya PKL. Habis itu kita diadain tes gitu buat persiapan. Habis selesai kita cari-cari tempat PKL, susah sih nyarinya. Habis itu akhir-akhir gitu kita dapat di Rubik News ini. Itu kalian dapat rekomendasi atau gimana? Rekomendasi dari guru. Habis itu kita ngelanjutin tes, akhirnya berangkat ke sini nganterin surat. Habis itu dari sini habis diterima kita ngelanjutin cari kos-kosan gitu. Dapat di depannya pas gitu, jadi enak. Enak dong ya. Iya, jalan aja. Habis itu akhirnya kita nunggu selama 2 mingguan karena mau barengan gitu sama jurusan yang lain. Habis itu kita berangkat tanggal 2 September. Kita langsung prepare juga bersihin kos. Habis itu kita di tanggal 3 Septembernya udah mulai PKL. Itu sebelumnya berapa anak sih kalian PKL di sana? 4 anak, perempuan semua. Habis itu baru dapat 1 mingguan kita dapat tugas itu nge-review itu kan di sini. Saya sama Alfi dapat tugas reviewnya di Taman Sri Tanjung. Kita berangkat dari Rubik itu sekitar pukul 10:30-an. Kita di sana masih kayak nyari-nyari referensi gitu buat openingnya sama penutupnya, terus pengambilan gambarnya gimana. Terus dapet tuh ide beberapa aja untuk baru opening. Habis itu aku muter karena kan aku kameramen, dia yang nanti opening ya. Aku nyari spot buat ngambil gambarnya gimana yang bagus. Habis itu kita lapar kan ya, nyari makan dulu. Di sana juga ada tempat makannya sambil nunggu azan duhur. Ya. Habis itu habis makan lanjut nyari spot foto lagi. Habis nyari spot foto itu dapat WA kan, kita ada tugas juga buat nge-review film Maharaja itu kan. Belum selesai aku ngeditnya. Jadi disuruh ngelanjutin dulu buat dikirim. Aku kirim itu kan, ini aku kan punya HP 2 ya. Jadi aku ngirimnya tuh di HP yang
yang hilang itu, soalnya yang ini tuh belum ada nomor siapapun gitu. Jadinya aku ngeluarin HP itu, HP yang hilang itu dari tas. Habis itu nggak tak masukin lagi tuh, jadi kayak dibawa-bawa aja gitu. Pengambilan gambar lagi, keliling-keliling. Habis itu penutupan. Waktu penutupan itu tuh apa namanya? HP-nya tuh taruh di bawah gitu. Emang kalian nggak bawa tas atau gimana? Wah, sebenarnya itu tuh gini loh, handphonenya itu di kursi depan Taman Sri Tanjung itu. Terus aku suruh Alfi sekalian ambil tas, soalnya kan tag pertama itu dia bawa tas. Habis itu dia ngambil sekalian ambil bukunya itu ditaruh di bawah sama handphonenya di atas buku gitu di rumputan. Terus bukunya diambil kan buat apa sih, baca teksnya gitu. Terus habis itu setelah selesai tag itu mungkin kita kesenengan ya udah selesai gitu, soalnya ya udah sore. Kota orang kan ya. Iya. Habis itu yang handphonenya itu tadi aku nggak ngambil lagi, lupa. Terus kok aku juga nggak inget sih, nggak ngecek lagi. Terus habis itu kita pulangnya juga sempat disasarin sama ini karena aku suruh baca mat, diputer-puterin lah intinya. Habis itu dari sini masuk kita Setelah kurang lebih 1,5 jam. Setengah jam di sini mau digunain handphonenya. Itu ternyata dicari di tas nggak ada, di sepeda juga nggak ada kan. Akhirnya panik gitu saya di situ sama Alfi juga. Habis itu saya ajak Alfi untuk datang lagi ke sana buat buat ngelihat itu, ngecek. Terus akhirnya nggak ketemu di situ, padahal udah dibantuin sama teman-teman PKL juga, semuanya pada ikutan nyari, tapi di sini nggak ada. Kita juga udah tanya-tanya pengunjung di situ, terus tanya ke warung-warung gitu. Terus gimana kata mereka? Ya nggak ketemu. Terus disaran juga buat lapor ke Polsek itu tadi. Ya itu tadi. Terus habis itu ada salah satu teman saya tuh nelpon Dudinya kan, ngabarin kalau handphone saya hilang. Akhirnya Dudinya datang buat ikut nyariin. Waktu itu tuh ada polisi yang nyuruh itu, soalnya kita parkirnya itu pinggir jalannya itu di depannya Satpol PP. Ya. Disuruh disuruh nggak boleh parkir di situ. Iya, kan memang nggak boleh sih ya memang. Habis itu udah sekalian nunggu Dudinya kan, waktu Dudinya udah datang dibawa ke Polsek. Sampai Polsek sana ternyata nggak jadi di sana, kita ke Polres. Dari Polres waktu mau laporan itu karena nggak ada dashbooknya, nggak diterima laporannya. Terus akhirnya disuruh besoknya lagi datang itu tadi. Terus kan itu sampai habis mau maghrib itu. Terus habis itu sekitar jam berapa, 6:30 dapat kabar gitu kalau kan Dudinya ikut nyari ya di Lacak gitu, katanya ketemu. Terus aku aku seneng dong kan, mau nyamperin, mau ngambil gitu, mau dibicarain baik-baik. Ternyata itu tuh ketemunya titik lokasinya itu masih di sekitar Taman Sri Tanjung situ. Karena sekalian ada itu loh wawancara gitu di pendopo ya. Terus saya ikut ke sana sama teman-teman saya 4 orang, 4 sama saya berarti. Habis itu dari sana kita langsung menuju ke rumah orang yang ada titik lokasinya itu. Ternyata di sana nggak ada, padahal kayak titiknya itu ada di situ. Terus di sana sempat ada penggeledahan, cari-cari di rumah orang. Sempat, itu sebenarnya orangnya orang tua gitu, jadi kayak kurang yakin juga, soalnya udah tua gitu. Gimana reaksi orang itu? Ya bingung juga gitu kan. Tapi kan kita mikirnya kayak siapa tahu ada itu pembeli, soalnya itu kan kayak toko gitu kan. Kita ada pembeli yang nyelipin handphonenya tuh di situ, nanti diambil lagi gitu. Iya sih, kan kemungkinan juga kan ya. Terus habis itu lupa. Habis itu disuruh ngecek sama orang rumahnya takutnya kita tuh kayak nggak percaya gitu sama mereka. Akhirnya dicek ke dalam, ternyata beneran nggak ada. Habis itu ditelepon juga di tempat itu, nggak ada yang ngangkat juga, kayak panggilan diakhiri gitu.
Di situ ya udah deh, gimana lagi, pasrah kan, pulang habisnya udah pada capek juga teman-teman. Terus habis itu pulangnya mereka sempat beli cilok, mungkin lapar deh ya. Iya dong, kan capek ya. Ya situ dari rumah saya bersih-bersih, sholat juga buat berdoa, siapa tahu cepet ketemu gitu kan. Habis itu ya nunggu besoknya buat pulang ngambil dashbook itu tadi, dibawa lagi ke Polres. Kalau boleh tahu kok sampai bisa lalai itu kok gimana gitu? Jadi itu kan mau ngirim tugas itu kan aku keluarin handphonenya satunya lagi, soalnya yang ini kan nggak ada apa-apanya. Itu tuh apa sih, lupa gitu. Habis itu ya gitu ketinggalan. Terus itu kenapa kok ada niatan bawa HP 2 padahal kan kita aja satu kadang masih. Iya bener banget. Itu tuh nggak tahu apa, emang di dalam tas kan, aku bawa tas, lupa mungkin bukan mungkin, memang lupa ngeluarin lagi, harusnya kan taruh kantor aja gitu, tapi lupa. Oh, berarti itu emang kelalaian dari mereka aja itu. Dan hari apes gak ada di kalender. Iya, hari apes nggak ada di kalender. Apalagi baru nyadarnya setelah 1 jam berapa tadi? Itu udah pasti di tangan orang, udah pasti. Apalagi itu kan tempat umum ya. Terus kita kan udah ngomongin kelalaian. Menurut kalian apa sih penyebab dari kelalaian itu? Kalau menurut aku sih kayak kurang gizi sama protein gitu, jadi pikirannya tuh kurang fokus. Terus ceroboh juga, habis itu kayak multitasking gitu. Iya sih, menurutku pendapat Dina itu benar juga. Kadang kayak kita terlalu percaya diri, terlalu multitasking tuh sampai akhirnya meremehkan hal yang sangat kecil gitu. Iya sih, apalagi multitasking tuh yang kadang kita diberi tugas deadline, apalagi yang tugasnya bertumpuk-tumpuk, yang belum selesai udah dikasih lagi, pasti kita bakalan yang pusing banget kan, bingung mau ngerjain yang mana dulu gitu dong kan ya guys. Apa sih kalau boleh tahu multitasking itu? Soalnya kan dari tadi disebut-sebut terus dalam pembahasan kelalaian ini tentang multitasking. Kalau menurut aku multitasking tuh kayak kita merasa kita tuh bisa melakukan beberapa hal tuh dalam sekaligus gitu loh, dalam waktu yang bersamaan gitu. Agar nggak meremehkan apa yang kita lakukan saat itu gitu ya. Iya, bukan meremehkan, itu kita udah meremehkan sih, soalnya sampai melakukan kelalaian itu tadi. Terus selain dari tadi kan kita ngomongin kelalaian, tadi udah ngomongin apa tuh tadi ya, penyebab. Sekarang kalian ada gak sih tips supaya kita tidak sering lalai? Kayaknya tips dari aku, fokus dulu mengerjakan satu hal, baru pindah ke hal lainnya agar tidak melakukan kelalaian itu tadi gitu, agar nggak ada penyesalan lah di akhirnya nanti gitu. Terus kalau Mbak Alfi sendiri gimana? Sama sih, maksudnya biar apa? Mungkin dari aku juga sih ke kalian, kita harus menaati tata tertib seperti yang diceritain Mbak Dina tadi, yang parkir di pinggir jalan Sri Tanjung, yang sampai kenapa dikejar Satpol PP? Nggak dikejar, itu ditegur gitu. Ditegur. Ya kan memang di sana peraturannya kan nggak boleh kan? Iya, itu kita melanggar namanya panik kan ya. Itu salah satunya kita menaati tata tertib kan. Iya, karena panik itu mungkin membuat mereka nggak fokus, akhirnya yang seharusnya wilayah yang nggak boleh dibuat parkir malah bikin parkir itu kan. Buat parkir gitu. Jadi semoga tips ini bermanfaat bagi sobat-sobat Gemas yang berada di luaran sana. Oke Sobat Gemas, sekian dan nantikan kita di episode selanjutnya di podcast Gemas, Gema Wawasan, yang selalu memberi wawasan dan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Dadah!